Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Badan yang sehat, bugar, dan selalu aktif setiap saat adalah kebutuhan bagi setiap orang. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan fisik seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Kebugaran jasmani meliputi banyak faktor, antara lain komposisi, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Menjaga tubuh tetap bugar bisa membantu kita mendapatkan kualitas hidup lebih baik, dan kita bisa menikmati hari-hari menjadi lebih nyaman, serta menurunkan risiko masalah kesehatan termasuk penyakit jantung dan diabetes yang bersifat kronis. Bersepeda adalah salah satu aktivitas yang dapat kita lakukan untuk terus menjaga kebugaran tubuh. Bersepeda tentunya membutuhkan alat utama, yaitu sepeda. Tetapi haruskah kita memilih sepeda yang mahal? Atau akankah kita mendapatkan kebugaran yang lebih ketika menggunakan sepeda yang mahal? Mengapa sepeda mahal? Salah satu penyebab kenapa sepeda mahal adalah jenis sepeda yang kita pilih. Road bike lebih mahal dibandingkan dengan sepeda gunung. Untuk bahan frame yang sama, tingkatan group set yang sama-sama group set kelas menengah, sepeda gunung Polygon Xtrada 5, group set Deore, harganya hampir setengahnya dari harga road bike Polygon Stratos S4, group set Tiagra. Di samping itu, road bike lebih mahal karena biasanya lebih ringan, lebih kaku, dan memiliki drivetrain yang lebih baik dibandingkan sepeda gunung. Ini jelas harga yang lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak bagian untuk berfungsi dengan benar, dan harus ringan dan kuat agar pesepeda dapat melakukan perjalanan secepat mungkin. Apa yang kita dapat dari sepeda mahal? Rata-rata road bike yang lebih mahal akan membuat perbedaan yang signifikan pada kecepatan, aerodinamis, dan nuansa berkendara secara keseluruhan dibandingkan sepeda yang lebih murah. Namun, kinerja tersebut harus kita tebus dengan harga yang berlipat-lipat. Dari sini, sangat mudah untuk kita berasumsi bahwa sepeda yang mahal akan melaju lebih baik dan lebih cepat daripada sepeda yang lebih murah. Teori ini membuat keputusan pembelian menjadi sederhana. Belanjakan uang sebanyak mungkin, dan kita akan mendapatkan sepeda terbaik. Walaupun demikian, dengan jumlah uang yang besar yang harus kita keluarkan untuk sepeda mahal, ternyata tidak terlalu mempengaruhi performa kita secara keseluruhan, khususnya bagi pesepeda yang hanya sekedar mencari kebugaran tubuh. Bagaimana bersepeda untuk kebugaran? Jika kita hanya bersepeda sekali seminggu, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kebugaran kita tidak membaik? Meskipun kita bersepeda secara teratur. Itu karena setelah hanya 7 hari tanpa bersepeda, tubuh kita akan mulai kehilangan sebagian kebugaran yang telah kita peroleh. Untuk terus maju dan meningkatkan kebugaran kita, idealnya kita harus mengendarai sepeda setiap 2 hingga 3 hari dalam seminggu. Meskipun itu hanya latihan pelatih turbo singkat, minimal kita bisa lolos dan masih melihat peningkatan kebugaran yang signifikan. Di samping itu, bersepeda untuk kebugaran yang diutamakan adalah durasi bersepeda, bukan kecepatan bersepeda. Dan bagi yang tidak memiliki waktu yang cukup, kita bisa bersepeda dengan interval tinggi. Dan ini harus dicatat bahwa bersepeda dengan interval tinggi bukan bersepeda dengan kecepatan penuh selama beberapa menit, tetapi hanya maksimal 1 menit bersepeda dalam kecepatan tinggi. Kemudian harus diikuti dengan bersepeda dalam intensitas sedang. Nah, pertanyaannya adalah,
butuhkah kita sepeda yang super mahal? Ketika kita bersepeda hanya untuk mencari kebugaran saja? Jawaban singkatnya adalah tidak. Sepeda mahal dengan kelebihan bisa lebih aerodinamis, perpindahan gigi yang mulus, dan lebih ringan akan lebih cocok bagi pesepeda yang ingin bersepeda dalam kecepatan tinggi dan dalam durasi yang lama. Atau dengan kata lain, sepeda mahal khusus untuk atlet. Ada salah satu komentar teman kita di channel ini, kenapa beliau tidak ingin menggunakan road bike. Salah satu alasannya adalah malu menggunakan road bike, sementara kecepatannya hanya 15 hingga 20 km per jam. Kesimpulan, sepeda mahal biasanya didedikasikan untuk mengejar kecepatan, sehingga dibangun dengan bahan yang ringan, geometri yang lebih agresif, dan ditunjang oleh drivetrain yang memiliki performa bagus. Dan sepeda dengan spesifikasi seperti itu akan lebih cocok bagi pesepeda kompetitif. Bagi pesepeda yang hanya sekedar mencari kebugaran, bersepeda yang lebih mementingkan durasi dibandingkan kecepatan, sepeda biasa sudah mencukupi. Pilihan sepeda gunung untuk bersepeda di akhir pekan tampaknya lebih realistis bagi pesepeda pencari kebugaran. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.